Baik pemirsa, kita kembali lagi ke YouTube channel DPPU CICT Lais Jateng di Gerakan Orang Tua Berkisah Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kita sudah bersama dengan beliau, Bunda Mimin. Dan kami mohon untuk para umi, abi, ayah, bunda, bapak, ibu dimanapun berada untuk bisa selalu mencontoh beliau yang di waktu anak-anak beliau, putra-putri beliau masih kecil itu beliau suka berkisah dan itu membekas sampai sekarang. Putra-putri beliau sudah besar-besar itu ada kedekatan, ada bonding dengan Bunda Mimin ini ya. Seberapa dahsyat Bunda Mimin kekuatan kisah itu dalam mendidik anak-anak? Seberapa dahsyat ya, merasakannya itu tidak langsung, tapi menyadarinya gitu. Ternyata ada kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi misalnya kisah tentang seorang yang dermawan seperti itu ya, walaupun mungkin mereka tidak bisa memberi sebanyak yang saya kisahkan seperti itu ya. Misalnya saya berkisah tentang bagaimana seorang Utsman bin Affan yang menginfakkan hartanya untuk membeli sebuah sumur rumah gitu yang kita bahkan sampai sekarang ya, masya Allah ya. Dan mereka pun jadinya tuh kalau punya sesuatu gitu inginnya tuh berbagi gitu dengan temannya. Dan alhamdulillah dari sekolah juga difasilitasin setiap Jumat itu hari berbagi seperti itu. Dan walaupun tidak hari Jumat juga misalnya punya makanan gitu, atau misalnya temannya tidak bawa kalau uang mungkin kita tidak membawakan uang ya, tapi lebih kepada makanan ya mereka berbagi. Dan kadang-kadang juga karena kami kan bergerak di bidang herba ya, ini bukan iklan. Ya saya bawakan vitamin gitu yang di rumah. Ya mereka membaginya seperti itu. Jadi kalau temennya mungkin lagi sakit ya dibawakan. Langsung dibawakan dari rumah, bawa banyak herbal begitu ya. Iya. Vitamin untuk teman-temannya, masya Allah. Jadi manfaatnya luar biasa berkisah itu. Yang pertama tadi membentuk bonding antara orang tua dengan anak. Yang kedua ini ternyata bisa menanamkan nilai. Menanamkan nilai kepada anak. Misalkan satu contoh karakter Utsman bin Affan, yang beliau ini adalah seorang dermawan. Kita kisahkan berulang-ulang tentang Utsman. Misalkan saat Arab Saudi paceklik di masa Umar bin Khattab misalkan gitu ya. Kemudian beliau itu membawa buahnya sekali, ada karung yang dibawa sendiri gitu. Kan nah ini yang dibawa sendiri Umar bin Khattab itu. Tadi kan bilangnya Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, tapi Utsman kan masa pacekliknya masa Umar atau Abu Bakar itu? Abu Bakar ya. Abu Bakar, masa panceklik, Utsman kemudian bawa banyak itu kan Bunda ya. Nah ini banyak sekali kisah-kisah kalau kita lihat di kisah-kisah para sahabat begitu. Nah, kemudian selain menanamkan nilai ini, mohon maaf tadi kan kita temanya kisah Bunda yang dinanti gitu. Apakah dia sering nanya-nanyain kalau nggak dikisahin gitu Bunda? Kalau sudah agak besar mereka lebih kepinginnya tuh dibacain kisah begitu. Nggak terlalu banyak ekspresi begitu, cukup dibacakan gitu. Kalau waktu kecil banyak ekspresi gitu ya Bunda ya? Enggak, justru kan misalnya Bunda bacain buku ini, mereka paham karakternya ini, gambarnya ini, karakter ini, kepengennya juga Bundanya itu membacakan sesuai ekspresinya begitu ya? Seperti misalkan itu. Ini cerita tentang tentang peperangan misalkan gitu, Bundanya juga harus perang-perangan gitu. Misalkan Khalid bin Walid begitu ya, di saat perang kalau bin Walid ya. Khalid bin Walid dulu pernah jadi musuh Islam dulu ya. Waktu perang Uhud misalkan dia, dulu itu Khalid bin Walid itu musuhnya Rasulullah. Dia itu berperang, tapi strateginya hebat misalkan itu. Nanti misalkan dia naik kuda gitu, nanti kuda tepok seperti itu. Gitu. Tepok ya. Jadi ada suara kudanya juga. Gitu. Kalau kemarin saya diajari
Oh gitu. gitu. Nah, saya diajarinnya seperti itu. Kalau Bunda Min tepok. Tapi anaknya udah seneng ya. Tepok itu udah seneng. Dan ternyata juga dengan berkisah itu kan membuat saya sendiri relax gitu. Berarti santai. ada manfaat yang ketiga ini ya. Berkisah itu jadi hiburan. Iya. Hiburan bagi bundanya, dekat dengan anak-anaknya, bisa bercanda dengan anak-anaknya, bersenda guru, dan hiburan bagi anak-anaknya juga ya. Iya. Dan apa juga jadi apa ya, keinginan untuk memperbaharui atau mengingat-ingat kisah-kisah yang sudah saya dapatkan atau kisah-kisah yang belum anak-anak terima seperti itu. Paling tidak kan kalau istilahnya orang bertambah usia gitu banyak lupanya, jadinya suka bacanya itu tidak hilang. Dan menumbuhkan minat baca juga buat anak-anak. Buat orang tuanya juga itu ya? Iya. Oh iya si Bunda tadi di sekolahan bu gurunya cerita, aku bisa jawab soalnya Bunda udah pernah cerita. Iya, seperti itu. Kemarin waktu kan di sekolahnya Sultan itu sudah ada yang memilih opsi offline, tapi ada juga memilih opsi online. Nah, kalau dari kami sendiri memang belum begitu tega untuk melepas anak online terus. Jadi sesekali mereka offline gitu, paling tidak kelompok belajar yang kecil-kecil itu bertemu dengan teman-temannya gitu kan. Tetap muka terbatas gitu protokol kesehatannya tetap cuci tangan, gitu pakai masker gitu. Nah, baru masuk itu pulang sekolah Sultan, Bunda, aku senang sekali. Aku senang kenapa? Aku loh baru masuk offline udah dapat hadiah dari Ustadz, katanya seperti itu. Jazakallah Ustadz. Ternyata apa yang ditanya apa gitu, dia bisa jawab. Saya lupa apa ya. Kok saya malu lupa. Jadi tadi malah banyak hal ya dari berkisah itu ya. Di antaranya tadi bonding, kemudian bisa menanamkan nilai kepada anak, menjadi hiburan. Tadi tambah lagi tuh, minat baca anak meningkat gara-gara dulu waktu kecilnya suka diberikan atau dibacain kisah sama bundanya. Sehingga dia ingin mengingat-ingat lagi cerita itu dengan membaca begitu ya. Nah, jadi dengan berkisah ini ternyata pemirsa bisa menambah minat baca anak-anaknya. Ini terbukti secara empiris begitu di rumah tangga Bunda Mimin ya. Masya Allah. Dengan itu kemudian tadi dengan berkisah akhirnya anak itu terinstal gitu ya. Ada sesuatu yang bisa dia ingat, dan di saat ada pertanyaan dari gurunya dia kemudian dapat hadiah. Jadi dasar juga ini ya. Oh ya, semakin asik ternyata kita berbincang tentang berkisah ini Bunda. Kemudian begini Bunda, mohon maaf ini ya, anak satu dengan yang lainnya itu apakah beda-beda suka kisah apa? Anak yang pertama suka kisah apa? Anak yang kedua suka kisah apa? Gitu. Beda-beda apa sama begitu? Waktu masih kecil mungkin sama ya, sama. Karena saya membiasakan yang sulung seperti ini turun ke adik-adiknya juga akhirnya sama. Tapi seiring waktu ternyata si sulung lebih suka tentang kisah-kisah tentang heroik, kemudian akhirnya masuk lagi tentang mobil-mobil gitu. Jadi dia lebih suka gambar-gambar tentang mobil. Oh gitu. Bunda pernah itu berkisah sambil menggambar gitu? Kalau yang khusus lagi berkisah enggak. Jadi misalnya saya lagi lagi sudah selesai pekerjaan, lagi santai gitu, anak Bunda aku gambarin ini gitu. Gitu. Gambarin sambil bercerita gitu. Ini gambar mobil. Bunda kalau zaman dulu waktu kecilannya Bunda gambar mobil seperti ini. Naik mobilnya kayak gini, kayak Butejo gitu ya, naik truk. Tilian bareng-bareng, nggak gitu. Selain waktu membacakan itu ya, saya tidak mengkhususkan buku kisah anak atau mungkin tidak mengkhususkan lah buku. Jadi tidak buku ini saja gitu enggak? Iya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang juga misalnya saya lagi baca buku tentang resep masakan gitu ya, itu juga saya bacain gitu. Oh gitu. Berarti berkisah tentang bagaimana cara membuat telur dadar gitu ya. Iya. Bahkan
tentang sejarah, buku sejarah gitu ya. Jadi misalnya saya dapat PR gitu ya dari guru ngaji saya, baca sejarah ini gitu. Ya udah sambil saya ngelonin bahasa Indonesia ini apa bunda, ya. Sudah jadi bunda masih ngaji gitu? Harus. Harus. Ini bunda Harus. dimanapun berada, walaupun sudah jadi bunda tetap ngaji, karena kalau nggak ngaji nggak bisa dapat cerita, dapat kisah, dapat bahan begitu ya bunda. Iya, Ya? karena kan mengaji itu bukan hanya baca Al-Quran, tapi juga belajar bagaimana Islam, seperti itu. Dan itu mungkin malah banyak terinspirasi dari kisah-kisah begitu ya. Iya. Nah, begitu. Nah ini memang luar biasa, berkisah itu ternyata dahsyat banget ini. Oh dahsyat sekali, banget. Masya Allah. Nah, kok jadi temanya ganti berkisah itu dahsyat ini ya? Oh iya. Oh, tadi anak yang pertama kan suka yang cerita heroik, yang perjuangan. Kalau anak yang kedua gimana? Kalau anak yang kedua itu lebih suka kepada princess. Jadi Princess. waktu Karena perempuan ya? Iya, princess. Tapi waktu zaman Hania, namanya Hania ya, sekarang kelas 2 SMA itu, waktu dia SD gitu, itu banyak buku-buku tentang princess dengan nama-nama Islam. nama-nama Allah yang jadi ada Princess Rahmani, gitu. seperti ada. Jadi buku itu mengisahkan tentang seorang putri yang berwaktak sebagaimana Kasih sayang, gitu. nama-nama Allah. Ya. Oh Iya. gitu, ada ya bukunya kayak gitu? Ada. Namanya Kalau apa sekarang itu? mungkin Itu sudah masa lalu gitu ya? Darizan kalau nggak salah ya. Gitu, itu masa-masa lalu itu ya. Iya. Tapi mungkin kalau sekarang bisa dilihat Jadi di e-book ya. mengenalkan Asmaul Husna. Iya. Dengan cara ada kisah cerita. Iya, dikisahkan dengan gitu. lakon princess tadi. Iya, tapi ya tokohnya berhijab gitu. Princess Gambarnya putri tapi berhijab gitu. ya, kayak bidadari gitu ya. Iya, jadi kayak Barbie tapi pakai hijab seperti itu ya. Jadi namanya Barbie-nya ya tadi nama-nama Iya, Allah, Rohmani, Rohmati gitu ya. Iya. Terus Kemudian yang ketiga Fatih itu kebetulan juga namanya Hamzah Muhammad Al-Fatih, ya kita terinspirasi dari Muhammad pejuang Al-Fatih Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan dari Konstantinopel gitu ya. Jadi ya kita lebih banyak kenapa sih kamu dari yang besar itu juga kenapa kita beri nama Mus'ab, karena ada sahabat Mus'ab Mus'ab bin Umair. Iya, kemudian Hania Sabita Tabriz, kenapa? Karena Sabit itu, Hania itu kan wanita yang lemah lembut ya, kalau Sabit itu kan teguh. Jadi sebenarnya kisah itu tidak harus dari buku atau dari kisah-kisah, tapi bisa juga dari misalnya kita kehabisan atau misalnya kita bingung nih mau cerita apa, yaudah sebenarnya namamu itu orang tuamu memberikan kamu nama itu. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Kemudian Ada kenapa latar kok orang belakangnya. tuamu suka dengan nama itu? Karena sejarahnya ada. Ada tokoh Mus'ab bin Umair yang begini. Harapannya kamu tuh seperti Mus'ab bin Umair. Bahkan sampai gitu. sekarang kalau misalnya mungkin mereka berulah gitu ya, atau kita kan nggak boleh bilangin anak nakal ya, tapi anak mungkin cerdas gitu ya. lagi Juga lagi nggak boleh ya. solih-solihnya gitu ya. Enggak juga berulah juga nggak boleh. Enggak, gitu, jangan. Iya ya. Pokoknya tuh lagi bikin gemes gitu ya. Gitu. Ya Allah. Ya konflik dalam rumah tangga itu kan biasa. Iya, Karena itu bagian dari bumbunya. Ya tidak hanya bumbu. Kalau anak itu nggak pernah ada konflik di internal rumah kita, kalau keluar ada konflik dia nggak akan bisa bertahan Gitu dengan ya, bagus. iya. Jadi Betul. ini nggak jadi parenting. Gak apa-apa. Konflik itu malah nggak apa-apa sih, latihan. Lanjut ya Bunda. Tadi yang ketiga. Yang ketiga Hamzah Muhammad Al-Fatih kan. Jadi ya ternyata kesininya juga dia lebih suka pada hewan gitu ya. Naik kuda, Iya. naik sapi, naik kambing. Sekarang ya, iya. Itu karena dulu sering diceritain tentang Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ternyata dia juga seneng akhirnya karakter Jadi, itu terbentuk. karakter tangguh ya. Tangguh. Kemudian Fitra Albana sebagaimana ini ya Ustadz Ustadz Hasan Albana yang dengan kesederhanaan beliau itu memberikan pencerahan kepada orang-orang yang belum memahami Islam gitu. Itu Jadi suka dikisahin apa itu Fitra?
fitrah ya dari albananya itu. Oh gitu. Jadi Iya. kisah pergerakan di sebuah negeri itu Iya. yang dia menjadi sebuah apa namanya motivator Iya, untuk kebangkitan Islam itu ya. Iya, jadi menggambarkan bagaimana sosok seorang yang ingin memberikan ini ya, mengenalkan Islam gitu, tapi tidak harus di masjid atau tidak harus di tempat-tempat yang baik, tapi juga bisa juga di kedai-kedai kopi itu kan seperti itu. Berarti Jadi di pasar sekarang yang suka Iya. ya di pasar, di warung, apa gitu ya. Iya, Nah, kelihatannya yang sifatnya sering suka yang kayak gitu ya. iya. Nah, terus kemudian ini tadi masih Sultan satu. ya Sultan. karena banyak ya yang memberikan masukan-masukan, akhirnya dia juga semuanya suka seperti itu. Ini aneh ya. Sultan ini resume dari 4 Iya, kakaknya resume. ini. Iya, resume dari 4 kakaknya ini ya. Masya Allah. Lebih banyak Jadi, bertanya jadinya. Kalau kita bercerita sedikit, dia pasti kok begini, kok bisa begitu, kenapa nggak begini gitu, kenapa nggak begitu, karena ya itu ternyata misalnya kita tidak bercerita, ya kakak-kakaknya yang bercerita, ya gitu. kakaknya Jadi Sul, cerita- kamu tuh nggak boleh kayak gini karena ini gitu. gitu. Jadi cerita kakaknya kasihkan Sultan, ya kakak pertama kasihkan Sultan, kakak kedua kasihkan Sultan, Iya. kakak ketiga kasihkan Sultan, kakak keempat kasihkan Sultan. Jadi nanti yang paling cerdas Sultan ini Sultan beneran ini nanti. Amin ya. Sultan di rumahnya itu Amin, minimal. Sultan di rumahnya, iya. Ya, Sultan. Ini bisa jadi presiden kali ya ke depan ini. Presiden Indonesia. Masya Allah, amin. Ternyata ini kalau dari kisah-kisah ini bisa memasukkan karakter tokoh ya, Iya. kepada anak-anak kita. Ini udah berapa ini dasarnya berkisah tadi? Terus Banyak pokoknya ya? tuh jangan takut, jangan merasa aku nggak punya basic guru gitu ya, atau nggak punya basic pendongeng, aku nggak, tapi ya seperti inilah cerita aja gitu, Ya, cerita mengalir saja. Mengalir, iya. Baca nggak apa-apa asalkan hati kita itu Iya. timbul begitu ridho gitu, ikhlas begitu, dan masuk, nggak harus pakai menirukan binatang ini persis gitu, Iya. nggak harus. Nggak Karena harus. yang Walaupun biasanya di sana kalau itu bisa ya. kalau bisa ya lebih asik sih kalau masih kecil. Tadi saya melihat beliau kalau di sana itu saya diajari berkisah itu untuk suara kudanya kalau bisa ketepak gitu aja sudah bagus ya tadi. Atau ini ya di meja. Tadi saya terinspirasi kalimat ketepok aja sudah bagus ya. Ngapain kita harus terlalu bingung begitu ya untuk bisa meniru persis gitu. Nggak harus, saya kira ya. Semampu kita, sebisa kita, asal hatinya ikhlas begitu ya Bunda ya. Iya. Yang penting itu ya. Iya. Mungkin kita bisa sambung lagi insya Allah nanti setelah jeda iklan berikut ini.